substansinya adalah perbaikan sistem demokrasi yang sudah kita laksanakan. Mas Arya, tapi kalau misalkan pembahasan di kualifikasi pemilu, kira-kira bakal didorong secepatnya nggak dibahas di Komisi 2 atau DPR ini tahun ini? Ini loh, pembahasannya itu harus secepatnya. Kalau rampungnya ya tidak harus terburu-buru. Kenapa secepatnya? Kita ingin pembahasan undang-undang ini lebih transparan dan melibatkan publik, ya. Karena spektrumnya kan sangat luas dan dampak dari kesalahan pengambilan keputusan soal kita bicara pemilu itu sesuatu daya ledaknya atau konstruksi kerusakannya itu akan panjang. Ini yang kenapa undang-undang ini segera harus dibahas. Persoalan rampungnya itu panjang atau rampungnya itu tidak secepat yang kita harapkan, itu tidak apa-apa. Terjadi perdebatan, terjadi cara pandang yang berbeda soal demokrasi. Ini wilayah yang harus kita buka, tidak usah takut. Ya. Dari yang bengkok-bengkok, yang lonjong-lonjong, kita dengarkan. Dari yang mengkritik ekstrem soal pemilihan langsung sampai yang pro ekstrem pemilihan langsung, kita dengarkan. Ya. Kita nggak usah merasa bahwa pemilihan yang setuju pemilihan langsung adalah orang yang paling demokratis, yang tidak langsung adalah orang yang tidak demokratis, nggak usah lah. Wong buktinya pemilihan langsung ya tadi katakan money politik, ya, bagaimana kekuatan kapital mengendalikan berbagai kepentingan para kandidat, membiayai yang buntut-buntutnya adalah penguasaan aset daerah oleh kepentingan kapital kan terjadi. Tapi kalau itu pemilihan tidak langsung, yang banyak juga lahir pemimpin-pemimpin daerah karena partisipasi rakyat memilih pemimpinnya lewat pilkada langsung. Inilah yang sebenarnya kenapa secepatnya harus kita bahas. Cukup ya? Nah ya itu, kalau pemilihan langsung pergundul aja dihargai segitu mahal ya. Mana Vox Populi Vox D ya? Masa suara Tuhan dihargai sampai 16 juta, 1 juta. Ini kan, tapi ini ekses loh ya. Dampak pemilihan langsung itu bagus. Bagaimana partisipasi pembangunan selama 5 tahun itu dimulai sejak rakyat memilih pemimpinnya. Jadi bedakan antara dampak pemilihan langsung yang kita harapkan kebijakan pemerintah akan lebih demokratis untuk kepentingan publik atau rakyat, dan ekses. Kalau ekses itu money politik, ya kan? Kemudian bagaimana kecurangan-kecurangan yang ada. Saya tidak mau ekses ini dijadikan alasan untuk pemilu menjadi tidak langsung. Eksesnya ditangani lewat perbaikan undang-undang dan pelaksanaan pengawasan pilkada atau pemilu. Saya kira itu. Kemarin Mas Anies Baswedan mengkritik absennya Pak Jokowi selama menjadi kepala negara di forum-forum PBB. PDIP melihatnya bagaimana? Ya kritik kan boleh-boleh aja. Tapi kritik yang argumentatif, kritik yang konstruktif. Ya kan? Pak Anies bilang bahwa kita negara besar. Kita negara di kawasan Asia Tenggara ini adalah penduduk yang hampir dari 600 juta kita hampir 300 juta. Di dunia kita nomor 4. Pengennya kita mewarnai. Itu saya kira satu kritik yang tidak salah, dan bagaimana kritik-kritik itu akan menjadi cara untuk lebih mencerdaskan bangsa ini, rakyat ini soal kriteria pemimpin ke depan itu seperti apa dan bagaimana menempatkan Indonesia lewat pemimpinnya mampu bernavigasi di dalam peta geopolitik global saat ini. Saya kira Mas Anies sudah memulai cara-cara yang lebih fair, lebih terbuka dalam proses pembelajaran. Tapi yang penting jangan kritik yang antipati, kritik yang a priori, kritik yang membangun. Saya kira diperlukan. Dan kalau toh kemarin kita banyak absen di dalam
pembicaraan di dalam forum-forum dunia yang saat Pak Jokowi menjadi presiden, saya kira perlu kita cermati lagi, karena juga forum yang diikuti oleh Pak Jokowi cukup banyak. Saya tidak langsung membenarkan, tapi juga tidak menyalahkan apa yang disampaikan oleh Mas Anies. Pak, dan ini baru-baru ini Kementerian Kebudayaan menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan ya. Ini kan bertepatan sama ulang tahunnya Pak Prabowo. Nah, kalau dari Bapak sendiri ngelihatnya seperti apa, Pak? Ya, Hari Kebudayaan, saya kira itu kita apresiasi ya, bagaimana kita tidak hanya konsentrasi ke persoalan politik, persoalan ekonomi, tapi fondasi kebudayaan ini penting. Di dalamnya ada kesenian. Lagu Indonesia Raya, Halo Halo Bandung, Maju Tak Gentar itu lebih ditakuti loh daripada Bambu Runcing. Yang menyatukan semangat kehendak untuk merdeka ini kan kebudayaan, seni, ya kan? Nah, saya kira menetapkan Hari Kebudayaan Nasional, saya kira kita harus mampu menempatkan kebanggaan bangsa, peradaban bangsa ini adalah sesuatu hal yang harus kita jadikan sebagai value, core value pembangunan nation and character bangsa kita. Ya. Bangsa yang besar karena faktor keyakinan budayanya itu menjadi value bangsa. Jepang tidak bisa lepas dari semangat budaya Meiji Restorasi. India tidak bisa lepas dari Swadesi. Cina maju saat ini karena peradaban yang dibangun oleh revolusi budayanya Mao Zedong. Vietnam dengan Ho Chi Minh-nya, Taiwan dengan semangat Kuomintang Chiang Kai-shek-nya. Begitu juga negara-negara Amerika Latin dengan semangat Simon Bolivar-nya. Saya berharap Indonesia dengan Hari Kebudayaan itu adalah sesuatu yang menjadikan kita menjadi bangga dengan berbagai peradaban yang dilahirkan para leluhur kita dan para tokoh-tokoh sebelumnya, dan itu mampu memproteksi budaya-budaya Barat, budaya-budaya Arab, budaya-budaya luar yang akan menjadikan bangsa ini tidak berkarakter dan tidak bangga dengan dirinya. Mari Hari Kebudayaan itu kita sambut baik. Saya mengapresiasi Pak Fadlizon. Jangan disimplikasi, jangan terlalu dikecilkan dengan hal yang terkait dengan bersamaan dengan hari lahirnya Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo juga tidak akan suka kalau hari kelahirannya kemudian dijadikan sebagai satu hal yang monumental seperti Hari Kebudayaan. Pak Prabowo sadar benar sebagai negarawan, nggak maulah bicara soal kebudayaan itu kemudian dianalogkan dengan hari kelahirannya. Saya kira itu. Mas Bimo, satu lagi Mas, soal ini kan bulan Juli ini ada Trisula dari Presiden Prabowo ya, 3 program unggulan itu yang mau diluncurin sebelum 17 Agustus. Apa ini? Ada cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, sama Kopdes Merah Putih. Itu harapan dari PDIP gimana terhadap program semua yang terkait dengan gini loh, cara pandang PDI Perjuangan itu kan bagaimana kebijakan itu harus didasarkan atas filosofi ideologi dasar negara, memperkuat negara kesatuan, ya. Kemudian juga kebijakan itu harus mencerminkan kebinekaan dan pluralisme kita, dan yang terakhir adalah kebijakan pada kepentingan rakyat atau wong cilik. Kalau masalah koperasi desa itu sangat berkemanusiaan dan sangat berkeadilan dan sangat berpihak pada kepentingan orang kecil dan bagaimana memperkecil kesenjangan ekonomi dengan berpihak pada sistem koperasi yang ada. Kemudian yang kedua adalah mengenai cek kesehatan gratis sama sekolah rakyat. Gratis. Ini adalah sangat merakyat. Ya. Rakyat ini kalau sehat dan berpendidikan, ini aset bangsa. Ya. Itu sangat mendukung. Dan yang ketiga adalah Sekolah rakyat, Pak. Sekolah rakyat. Ya.
sekolah rakyat ini bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa ini adalah tugas negara. Tujuan kita menyatu, ya, tujuan daripada kita satu pemerintahan, tujuan negara kita adalah rakyat yang cerdas. Salah satunya lewat pendidikan. Jadi untuk kesehatan gratis, untuk operasi, dan juga untuk sekolah rakyat, PDI Perjuangan sudah sangat setuju. Namun termasuk makan siang gratis. Yang lebih penting bagaimana secara teknokratik kita sesuaikan betul-betul beban anggaran kita. Ini saja timingnya, perhitungan kalkulasinya. Jangan semua ingin didorong, nanti malah setengah-setengah semua. Ya, sesuaikanlah dengan kemampuan anggaran kita. Tapi secara kebijakan kita sangat setuju. Programnya berapa orang yang akan diberikan kesehatan, pendidikan, dan kemudian sekolah gratisnya, usaha rakyatnya, kita sesuai dengan kemampuan negara kita. Mas Bima, ketua pelaksana kongres itu udah ada belum sih Mas? Belum ada. Soal putusan MK ini kan pejabat sementara DPRD kan nggak ada ya soal pemisahan pemilu. Nah, kalau dari PDIP itu melihat seperti apa dan apa? Belum ada, kita masih akan membahasnya. Tapi udah ada untuk agenda pertemuan antara pimpinan partai dengan pimpinan DPR, ada Kak? Saya sepakat karena kompleksitas masalahnya, mumpung kita mau 17-an, ya, sebaiknya antar pimpinan lembaga tinggi negara duduk dan melakukan langkah konsultasi untuk membicarakan keputusan MK yang cukup strategis, mumpung kita akan merayakan hari kemerdekaan yang biasanya para kepala lembaga tinggi negara itu berkumpul. Rapat konsultasi lah. Oh, iya. Mbak Puan dan Pak Prabowo menginisiasi juga bagus.